Jadi arak-arakan sahur ini bermula dari siapapun ya yang lahir, kemudian besar, mengertilah, sampai mengerti sejak lahir sampai mengerti seputaran umur 6 atau 7 tahun, 9 tahun, itu sudah mengenal. Sejak dia lahir, kemudian dia tahu ada bisa terbangun dengan bunyi-bunyian pada tengah malam sahur itu. Orang kelahiran, anak-anak kelahiran Kuala Tungkal itu udah tahu dengan ngarak sahur itu. Ini pengalaman saya, putra kelahiran Kuala Tungkal kan. Saya lahir di situ, jadi kita keluar rumah kalau sudah ada arak-arakan sahur itu. Nah, mereka beriring-iringan itu, beberapa grup di Kuala Tungkal itu karena bersifat sosial aja, ibadah aja. Dianggap bahwa itu untuk supaya umat Islam dapat melaksanakan makan sahur, dapat melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kesiangan, itu awal idenya itu kan. Nah, maka siapapun, mungkin ini sudah dari generasi abang-abang saya, bukan sampai di saya aja nih. Nah, saya merasakan itu sejak saya berumur ngerti. Sejak lahir ngerti, saya sudah tahu itu arak-arakan sahur di Kuala Tungkal itu. Nah, itulah kekompakan masyarakat waktu itu di Kuala Tungkal dalam melaksanakan arak-arakan sahur, sehingga terus itu rame. Kemudian itu bukan saja arak-arakan sahur itu bukan saja di pelakunya bukan saja masyarakat Kuala Tungkal, tapi ada juga yang jauh dari Pari 2 dan sebagainya. Bayangin waktu itu kondisi jalan, mana ada aspal kan, jalan berlumpur dan bertanah, asal hari terang. Biasanya dia bulan-bulan terang baru dia turun, 15 ke atas dia turun itu yang dari Pari 2. Itu timnya besar sekali, mayoritas atau itunya umumnya dari etnis Jawa. Oh, jadi sekali turun itu gempar, brang, brang, brang gitu kan. Siapa yang nggak bangun, nggak mungkin nggak bangun. Begitulah niatnya waktu itu di Tungkal kan, era niatnya di Tungkal waktu itu. Udah sampai begitu, sehingga setiap malam itu ada arak-arakan sahur. Tidak dibayar, tidak apa-apa, sukarela aja, senang-senang aja. Kita pun di rumah mau pengen keluar, ikut ambil bagian dalam acara. Itu dari kecil, bukan sudah dewasa jadi bupati tahun 2001, itu bukan, dari kecil. Kalau kita di Tungkal, kita tetap ikut arak sahur. Begitulah ya kondisi Tungkal waktu itu. Taatnya kawan-kawan, taatnya orang-orang yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kesiangan sahur itu. Ada pihak-pihak yang sengaja lillahi ta'ala melakukan upaya untuk membangunkan orang makan sahur, begitu, di samping masjid-masjid dan sebagainya kan gitu. Dan pada tahun 2001 pertama saya jadi bupati Jabung Barat itu, saya festival kan itu. Sehingga pesertanya sampai 40-50 kan. Setiap tahun kita beri hadiah. Hadiah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Alhamdulillah bertahun-tahun terus berjalan. Setelah saya 2006, 2007 itu tetap berjalan waktu Pak Safrial, juga berjalan kan. Nah, sampai saya jadi bupati yang kedua 2011. Itu luar biasa lagi tuh penggalakannya itu kan. Ada satu grup yang menguasai terus festival, dia setiap tahun dia menang. Nah, akhirnya grup itu waktu ada festival nasional di Istana Negara, kita bawa ke Jakarta. Penampilan di Istana Negara kan. Nah, alhamdulillah waktu penampilan di Istana Negara tuh luar biasa sambutan masyarakat. Dan punya kebanggaan tersendiri lah masyarakat Tungkal, dihargai festival ngarak sahur itu. Memang itu bukan dibuat-buat, tapi memang sudah dari dulu-dulunya, awal-awalnya, asal-muasalnya orang tinggal di Tungkal tuh selalu ada ngarak sahur. Dia ngerti dengan festival ngarak sahur, ngerti dengan ngarak sahur. Sehingga saya waktu bupati, saya perhatikan itu
Nah, sampai kita bisa ikut festival nasional arak-arakan kesenian daerah itu. Iya, ini harus digelorakan terus. Jadi jangan hilang. Jangan hilang. Jadi festival kesenian kalau puasa itu ada ngarak sahur. Ya harus didorong oleh pemerintah juga kan. Digiring, diarahkan lah. Kalau sekarang Covid, ya mungkin ada pembatasan dan sebagainya. Ya kan, bukan tidak boleh, ada pembatasan, diatur dan sebagainya. Itu rame itu, kalau sudah satu grup ngarak sahur itu sampai 40-50 orang itu. Mereka tidak diminta bayar, tidak. Lillahi ta'ala aja. Bahwa niatnya untuk membangunkan orang makan sahur, supaya besok hari bisa puasa. Gitulah kira-kira gitu kan. Itu aja, karena panggilan keagamaan di situ. Menjalankan ibadah puasa itu. Itu Kuala Tungkal. Jadi ini saya harapkan bisa digelorakan terus. Ini suatu kesenian daerah yang sangat luar biasa. Yang di daerah lain tidak sampai begitu meriahnya kalau sudah ada arak-arakan sahur ini. Nah, ternyata kita diberi dihargai oleh negara. Tidak mudah untuk tampil di Istana Negara itu. Dihargai. Itu. Dan kita berharap kesenian-kesenian daerah begini itu selalu kita tonjolkan. Kita berharap, apalagi yang mau kita banggakan daripada kita impor nilai-nilai kesenian dari luar yang nggak ada gunanya. Ada festival SMA dan sebagainya, itu kan memalukan itu. Sederhana aja lah kalau mau bikin, tidak perlu sampai begitu ngecereng begitu kan. Akhirnya memalukan kita sebagai putra-putra daerah. Sayang bahwa kita tidak punya tradisi kesenian daerah. Nah, sehingga kita impor jujing-jujing apa segala, itu kan bukan kesenian kita. Nggak ada. Datuk nenek kita, orang tua kita dulu jarang-jering itu nggak ada. Dia penuh keagamaan aja dia. Acara-acara keagamaan kita utamakan kalau di Kuala Tungkal itu. Orangnya fanatik, tuh. Tidak sembarang orang di Kuala Tungkal. Apa aja, ada drum, ada besi, yang penting bisa diketuk bunyi, kelenteng. Kadang-kadang kita cari besi. Saya waktu kecil-kecil dulu diajak teman, pernah cari besi di Jambi ini, di Kasang, di Niam itu. Ayo kita ke Jambi yuk, cari alat ngarak sahur. Pergi sama kawan-kawan ke Jambi ini, naik. Dulu kan tidak dibayangkan bisa naik mobil kan, tidak, naik motor laut 2002 malam baru sampai ke Jambi ini. Bayangkan itu, sekedar cari besi untuk persiapan ngarak sahur. Bayangkan. Tungkal kan susah waktu itu, besi mana ada. Susah, cari di Niam istilahnya. Niam itu Kasang, tempat Pertamina itu. Sampai ke situ cari besi-besi sepotong, cari pukulannya untuk ngarak sahur. Waktu kecil itu pernah kita laksanakan. Pergi dengan kawan-kawan ke Jambi. Nah gitulah. Nah, keluarnya pakai obor, pakai bambu, pakai minyak tanah. Gelap kan? Kecuali kalau bulan terang nggak pakai obor lagi, biasa 15 ke atas. Nah kalau 15 puasa 15 ke atas ngarak sahurnya, orang dari darat-darat, dari Parit 2, mana-mana turun grup-grup itu. Oh itu luar biasa banyaknya grup itu, gempar Tungkal. Pokoknya nggak bisa yang tertidur pun terbangun lah, nggak bisa tidak. Saking kuatnya bunyi beduk, bunyi apa segala macam, ya kan? Terbangan segala macam ngarak sahur itu. Biasa 15 ke atas itu. Baru bulan terang kan, baru mereka turun. Dari darat-darat, Parit Lapis, mana-mana. Ada kerinduan. Selaku putra atau yang pernah tinggal di Tungkal, ada kerinduan dengan arak-arakan sahur itu. Dan susah kan membangunkan orang ini segala macam supaya siap-siap ngarak sahur itu. Tapi bagi kita putra Tungkal tidak ada halangan, itu hal yang biasa. Semangatnya yang kita hargai kan. Tanpa dibayar, tanpa dia apa, begitu dia tahu, dia tampil. Dia siap-siap lah supaya tampil lebih bagus. Itu yang dapat juara itu kemarin festival waktu Indonesia itu, mereka setiap tahun jadi juara. Saya Denny, pimpinan Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Di belakang saya ini ada perahu angsa, perahu yang waktu itu dihias, digunakan untuk arakan sahur ya, semacam arakan sahur, tapi dimainkan ini bukan di Kuala Tungkal, tapi di Istana Negara, mengikuti pawai budaya tingkat nasional. Alhamdulillah pada tahun itu 2013
Provinsi Jambi mendapatkan peringkat yang sangat bagus, 5 terbaik nasional ya, 5 terbaik nasional kita dapatkan, dan kita langsung mendapat penghargaan, mendapat piala, yang pialanya diterima oleh Bapak Bupati, langsung diserahkan oleh Bapak SBY kepada Pak Usman Hermulan. Dan saya ingat juga waktu itu Pak Usman lah yang manjat ya, yang naik ke sini ya. Beliau yang mendekor langsung, memasang lampu-lampu hias dan memberi semangat kepada tim rombongan yang hadir di sini. Kita latih sama-sama, kemudian kita sama-sama ke Istana Negara dan dapat hasil luar biasa. Jempol deh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kita rindukan prestasi itu. Perkenalkan, saya sendiri Suroto, yang biasa disapa Kak Toy, yang dulu pernah mengikuti acara seni budaya pawai di Istana Negara pada tahun 2013, dan kita waktu itu adalah utusan dari Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Yang kita bawa waktu itu sekitar 45 orang dari Tanjung Jabung Barat, yang terdiri dari pemain musik, beduk, besi, bambu, gendang, gerobak sebagai maket hias. Sejarah Arakan Sahur adalah tradisi budaya Tanjung Jabung Barat. Sejarah ini sudah ada sejak sebelum saya lahir dan dipopulerkan kembali oleh Pak Usman Hermulan yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat. Karena beliau juga adalah pelaku sejarah Arakan Sahur itu sendiri. Dan waktu itu belum ada festival. Dan rencana Pak Usman waktu itu pernah bilang ke saya, doakan saya menjadi bupati, nanti kita buat festival Arakan Sahur. Dan Arakan Sahur itu hingga sekarang populer menjadi budaya tradisi Tanjung Jabung Barat. Harapan saya tentang Arakan Sahur ya, semoga tahun-tahun ke depan event-event ini tetap berjalan. Dulu awal-awal pandemi masuk ke Indonesia dan di Raja Barat tentunya kita semua pelaku kayak kehilangan panggung. Harapan terbesar kami adalah generasi mudanya juga harus tetap semangat mempertahankan budaya-budaya ini, harus tetap semangat belajar, melestarikan budaya. Dan makin kesini makin terbiasa juga kita dengan kehidupan new normal. Akhirnya ada ruang lagi kayak atau online itu sedikit banyak sudah membuka ruang kreativitas buat pelaku-pelaku di Raja Barat. Harapan kita adalah muncul lagi karya-karya hebat dari anak-anak muda Tungkal melalui peran Arakan Sahur.